Perkenalkan, nama saya Farah Distianti. Saya Jessica Melia. Saya Renat Diansyah. Saya Gladys Aprilia. Saya Kesya Liza. Saya Matilda Putri. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu definisi pajak? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa loh guys. Lembaga pemungutan pajak ada dua. Yang pertama itu pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat. Contohnya itu ada PPh, pajak penghasilan, yang kedua PPN, pajak pertambahan nilai, yang ketiga bea cukai, dan yang terakhir pajak dinding dan bangunan. Yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah daerah. Di sini ada dua jenis, yaitu pajak daerah tingkat 1 provinsi. Contohnya itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak atas nama kendaraan bermotor. Yang kedua itu ada pajak daerah tingkat 2, yaitu kabupaten. Contohnya itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan. Ini ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua adalah official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga ada withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Dasar pengenaan pajak, secara nyata atau real, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang berdasarkan pada objek atau penghasilan yang peroleh sesungguhnya. Karena perhitungan ini juga didasarkan pada penghasilan sesungguhnya atau penghasilan real. Hasilnya pun lebih cenderung akurat. Stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel anggapan merupakan sistem pemungutan pajak yang perhitungannya berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang. Stelsel campuran atau mix stelsel. Stelsel campuran adalah kombinasi atau gabungan dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Artinya, pemungutan pajak yang dilakukan terhadap dua waktu yang berbeda, yaitu pada selama tahun berjalan dan pada akhir tahun setelah. Oke, di sini ada pemungutan selain pajak. Pemungutan selain pajak ini serupa dengan pajak, tetapi perlakuan dan sifatnya berbeda dengan pajak. Contohnya itu ada bea material, bea keluar, bea cukai, retribusi, dan zakat. Di sini ada teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi ini yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai pajak premi. Yang kedua ada teori kepentingan. Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Nah, yang ketiga ada teori daya pikul atau gaya pikul. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayaran. Bayar pajak memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan keluaran belanja wajib pajak. Yang keempat ada teori bakti. Dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, teori daya beli. Ini tuh modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi anggaran itu sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi pajak mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir ada fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atau yang disebut wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Ada dua, yaitu pertama tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif yang dihitung persentase yang akan naik sebanding dengan pedoman
pengenaan pajak. Terus yang kedua ada tarif regresif. Tarif regresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak tersebut adalah tarif pajak dengan persentase yang lebih kecil dari jumlah yang dijadikan sebagai pedoman pengenaan pajak tinggi atau persentase. Lalu ada tarif proporsional, merupakan tarif yang presentasi tetap meskipun terjadi perubahan pada pedoman dalam pengenaan pajak. Selanjutnya ada tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif regresif adalah tarif pajak dengan nominal tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengenaan biaya pajaknya. Lalu ada tarif pajak ad valorem, yaitu tarif pajak ad valorem merupakan tarif yang memiliki tarif khusus sesuai dengan harga barangnya. Berakhirnya utang pajak. Pertama ada pembayaran. Utang pajak dapat berakhir ketika telah dibayarkan. Kedua, kompensasi. Wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak sehingga nantinya dana kelebihan. Ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa sendiri akan merujuk pada kadaluarsa penagihan. Nantinya DJP akan mempunyai hak penagihan pajak kadaluarsa selama sudah melewati jangka waktu 5 tahun setelah tanggal terutang pajak berakhir. Keempat ada pembebasan. Penghapusan pajak adalah pembebasan tidak serta-merta menghilangkan pokok utang pajak maupun meniadakan sanksi administrasi mengenai utang pajak. Kelima ada hapusnya utang pajak. Hapusnya utang pajak ini bisa disebut juga dengan istilah peniadaan. Hal ini hampir mirip dengan pembebasan. Perbedaannya terletak pada cara penghapusannya yang terjadi karena keadaan keuangan dari wajib pajak. Di sini ada hukum dan peraturan pajak. Hukum pajak merupakan salah satu bagian penting untuk mengatur kewajiban berpajak. Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Yang pertama ada hukum pajak. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan dan efisien yang diatur dengan jelas di dalam undang-undang tentang hukum pajak. Yang kedua ada hukum material. Hukum pajak material adalah hukum yang memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenal pajak yakni objek pajak. Yang ketiga, ada hukum formal. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat produser agar hukum pajak material menjadi terrealisasi. Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Asas domisili wajib pajak yang bertepatan tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. Asas sumber. Menurut asas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Yang ketiga, ada asas kebangsaan. Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Nah, selanjutnya ada hierarki peraturan pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Di sini ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama adalah syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat dipaksakan. Yang ketiga, syarat ekonomi. Pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi yang tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan fungsi budgetai. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilannya. Yang kelima, ada syarat sederhana. Pemungutan harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Guys, tadi kan ada jenis lembaga pemungutan pajak. Nah, sekarang itu ada pelaku yang menanggungnya. Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang uangnya langsung masuk ke kas negara. Terus pajak ini bebannya ditanggung sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya itu ada pajak penghasilan. Yang kedua itu
pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini uangnya tidak langsung masuk ke kas negara. Terus dia bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya itu orang yang berbelanja di supermarket, maka terdapat pajak tambahan nilai. Itu ada perlawanan terhadap pajak. Nah, perlawanan terhadap pajak itu dibagi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Nah, perlawanan pasif itu adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta dalam pemungutan pajak yang tidak tepat. Nah, yang kedua itu adalah perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif itu adalah usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan terhadap pemungutan pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud. Sekarang ada pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu pajak subjektif. Pajak subjektif ini yang pembebanannya difokuskan pada subjek pajak. Artinya siapa yang diwajibkan membayar pajak tanpa memperhatikan objek pajak atau peristiwa yang dikenakan pajak. Yang kedua itu pajak objektif. Pajak yang menekankan pada peristiwa apa yang akan dikenakan pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.